Aduh, Rocky, aku ini sedang kepikiran loh. Kepikiran? Kepikiran apa, Bon? Iya, aku ini kangen sekali Kangen? masa-masa sekolah yang dulu itu loh. Waktu kita masih bisa tatap muka. Kangen waktu istirahat. Kita bisa makan bareng deh. Lalu bisa tukeran bekal. Bisa main Oh, rame-rame. oh, Pokoknya enak ya dulu itu. iya ya. Tapi kita bisa belajar dan berbeda kelompok sambil menggoda teman-teman. Wah, itu dia yang aku senang. Godain teman-teman. Bener kamu. Kamu itu memang benar. Kira-kira bisa nggak ya kita kembali ke masa-masa yang lalu itu? Bisa, Bon, bisa. Hmm, ah, Halo. hai, Hai. halo. Hmm, Apa yang sedang kalian berdua lakukan di sini? Sepertinya kalian sedang bingung, memikirkan sesuatu gitu. iya kak, kami berdua sedang bingung nih. Bisa nggak ya kami ini bisa sekolah normal lagi seperti dulu itu? Kami sudah kangen banget ketemu sama teman-teman dan bermain sama teman-teman kak. Wah, sepertinya ada yang bingung ini ya. Bon bingung ya? Iya kak. Wah, Rocky juga bingung ya? Iya, Kak. Kami Nah, bingung, Kak. bentar ya. Nanti kakak kasih tahu ya supaya nggak bingung ya. Mau? Mau. Nah, tapi kita Ya, mau ya, ya. sapa-sapa dulu ya. Kita mau menyapa adik-adik yang ada di rumah yuk. Ayo, ayo. Yuk kita mau sapa-sapa ya. Halo. Selamat Selamat pagi pagi adik-adik semua. Wah, pasti adik-adik yang ada di rumah pasti sehat. Wah, lalu sukacita dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang kita mau menyapa Tuhan Yesus. Kita menyanyi Selamat Pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, guru-guru bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, guru-guru bernyanyi, bertambah indahnya. Bagaimana? Bon, Rocky, setelah kita bernyanyi, apakah sudah ada sukacita di hati kalian? Kak, ini sepertinya Kak, Bon sama Rocky masih bingung Kak. Iya nih, Rocky nggak ada senyumnya Kak, masih Iya Kak, masih nggak ada geleng-geleng senyumnya kepala. Kak. Belum sukacita ini Kak sepertinya Kak. Sepertinya belum. Nah, kalau gitu Bon Rocky kita mau mengundang Tuhan Yesus hadir di hati kita. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita semua berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sehat. Kami bangun dengan segar. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, adik-adik, meskipun kita tidak bisa ke gereja, tetapi kalian harus sukacita. Sama loh seperti teman kita ini, Kak. Apa Kak? Iya, teman kita yang akan
menyanyi, Kak. Oh, yang itu ya Kak, anak sekolah minggu itu Iya. mau bernyanyi. Mau menyanyi. Karena Iya, itu kita juga harus suka cita ya. Bon juga suka cita, Rocky juga harus suka cita ya. Iya Yuk. ya Kak, iya. Nah, karena itu yuk kakak ajak adik-adik untuk semuanya menyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, tenang-tenanglah, tenang-tenanglah, tenang-tenanglah. Yesus di dalam rumahku, tenang-tenanglah, tenang-tenanglah. When Jesus is the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus is the family, happy, happy home, happy, happy home. Wah, Rocky, gimana ini? Sudah menyanyi Happy Happy Home. Rasanya bagaimana Rocky? Ya, seru Kak, seru. Tapi kita tidak bisa ke gereja ya bertemu dengan teman-teman. Iya sih Kak, tapi pertanyaanku yang tadi masih belum terjawab Kak. Apa Apa itu ya? yang tadi Kak? Pertanyaan apa? Yang apa itu? Apakah kita ini bisa kembali seperti yang dulu itu loh, waktu sebelum pandemi? Oh itu. Loh berarti kalau Bonbon bertanya seperti itu, Bonbon meragukan kemampuan Tuhan dong. Iya Bon. Oh. Wah Bon. Bukan Kak, bukan itu maksudku. Tuh, terus Nah, Bon, Rocky, kita harus ingat kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang luar biasa. Nah, seperti lagu ini yuk. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi dengan semangat yuk. nyanyi ya, Rocky nyanyi. Yuk. Bon nyanyi ya, semangat ya. Ayo, Rocky juga semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Wah, gimana Rocky? Perasaanmu setelah kita nyanyi bagaimana ini menyanyikan lagu ini? Kak, benar ya Kak ya, apa yang Kak Tanti dan Kak Yudi katakan tadi. Hampir saja aku tidak sengaja lupa Kak, bahwa Allah kita itu besar sekali dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oh Iya Kak, maaf ya Kak. Iya Bonbon, sebenarnya pandemi ini bukan pertama kalinya loh. Betul kan Kak Tanti? ya? Iya betul Kalau Kak. zaman dulu tuh ada yang namanya malaria. Betul itu. Ada apa itu Kak? Yang namanya burung itu loh Kak. Flu burung Kak. Oh iya, Flu burung. Ada flu burung. Oh, buru-buru Iya Pak. flu burung. Tapi kita bisa melewati semuanya. Jadi adik Bonbon dan Rocky harus percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Nah, supaya Bonbon dan
juga Rocky itu ingat. Nah, sama seperti adik-adik, supaya adik-adik itu ingat, kita harus ingat loh. Kita harus ingat kebaikan Tuhan. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita harus setia mendengarkan firman Tuhan. Setia ya Kak. Iya, jadi harus setia mendengarkan firman Juga Tuhan. membaca Alkitab dong, Kak. Iya, juga membaca Alkitab. gitu, Kak. Oh. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah lagu ini selesai, nah Kak Tanti minta tolong Rocky saya, untuk Kak. berdoa. Iya. Ya. Rocky doa ya kalau sudah nyanyi ya Rocky, jangan lupa. Iya, doa firman ya Rocky ya. Iya ya Kak. Oke, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Yuk teman-teman kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar kami boleh mengerti bahwa dalam situasi seperti ini kami boleh melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah mantap melangkah bersama dengan Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kakak akan membacakan pagi ini ayat 1, kemudian ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang Bapak Yosua. Mari kita lihat Bapak Yosua adik-adik. Nah ini Bapak Yosua adik-adik. Suatu kali dia dipanggil oleh Tuhan, diberikan perintah oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik tahu sebelum Bapak Yosua yang memimpin bangsa Israel adalah Bapak Musa. Dia yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sekarang waktu hampir masuk tanah Kanaan, Bapak Musa sudah meninggal, sudah mati. Dan sekarang Tuhan berfirman kepada Bapak Yosua, Yosua, engkau akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Adik-adik kira-kira mudah atau tidak tugas Yosua adik-adik? Adik-adik, Bapak Yosua ingat sesuatu. Dia ingat Musa. Musa pernah melakukan banyak hal yang luar biasa, yang ajaib ketika mereka melakukan perjalanan. Yosua tidak pernah melakukan semuanya itu. Yosua tahu bagaimana kehebatan yang Musa sudah pernah kerjakan. Apalagi kira-kira yang Bapak Yosua pikirkan adik. Nah, Bapak Yosua juga pikirkan. Dia tahu tanah Kanaan. Bapak Yosua pernah mengintai ke tanah Kanaan. Dan di sana Yosua melihat raksasa-raksasa, orang-orang yang besar dan kuat adik-adik. Bahkan orang-orang Israel merasa, mereka bilang, kita ini kecil seperti belalang.
karena mereka itu besar-besar. Adik-adik, Yosua tahu siapa musuhnya, kekuatan musuhnya. Dan dikatakan kota-kotanya juga kota-kota yang berkubu, kuat-kuat. Apalagi adik-adik tantangan Bapak Yosua yang dipikirkan oleh Bapak Yosua. Nah, Bapak Yosua juga tahu siapa itu bangsa Israel yang dipimpinnya. Berkali-kali Yosua melihat bangsa Israel menggerutu, mengeluh, mengomel, protes kepada Musa. Bahkan Bapak Yosua pernah hampir dilempari batu oleh bangsa Israel. Adik-adik, bukan tugas yang mudah, bukan? Bapak Yosua, dia datang berbicara ketika Tuhan berbicara kepada Bapak Yosua. Dia ingat, siapa aku Tuhan? Musa sudah melakukan banyak hal. Dia ingat, musuhku berat Tuhan. Orang Kanaan, bangsa Kanaan, besar-besar. Kotanya berkubu-kubu. Dan Tuhan, siapa yang aku pimpin? Orang Israel yang suka mengeluh, tegar tengkuk, suka melawan, tidak mudah nurut, gampang mengomel, gampang menggerutu, suka memberontak. Tapi sekarang Tuhan katakan kepada Yosua, engkau akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, Yosua mendengar Tuhan berfirman kepadanya. Ketika Yosua dengan pemikirannya, Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik, bahkan sampai 3 kali Tuhan mengulang kembali kata-katanya kepada Bapak Yosua. Janganlah kecut dan tawar hati, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, adik-adik, Yosua tidak lagi bersandar kepada pemikirannya sendiri. Dia tidak lagi memikirkan apa yang menjadi bayangannya sendiri. Wah, Bapak Musa hebat, siapakah aku? Aku hanya abdinya Bapak Musa. Wah, bangsa Kanaan luar biasa kuat. Raksasa besar-besar, kotanya berkubu-kubu. Kita ini bangsa Israel yang kecil dan lemah. Wah, bangsa Israel suka memberontak, tegar tengkuk, keras kepala. Siapakah aku? Bisakah aku ya Tuhan? Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua diingatkan kembali oleh Tuhan, supaya menguatkan hatinya. Jangan takut, kuatkan hatimu, sebab Tuhan Allahmu yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik, ketika Tuhan mengizinkan, mempercayakan, memberikan sebuah kesempatan atau tanggung jawab kepada kita, maka percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan memperlengkapi kita. Sama seperti Bapak Yosua tadi, dia katakan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Banyak sekali yang dipikirkan, bisakah saya melakukan semua itu? Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa Tuhan menyertai Yosua. Dan ketika Tuhan memberikan tanggung jawab, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, maka percaya, di sana Tuhan menyatakan, aku menyertai dan akan memperlengkapi Yosua. Hanya Tuhan berpesan kepada Bapak Yosua, engkau harus percaya dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kehidupannya. Nah, adik-adik, setelah itu Bapak Yosua bangun. Dia berdiri, dia memimpin bangsa Israel, dia mulai mengatur strategi, dia membagi barisan dan bersiap-siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia berdiri di hadapan bangsa Israel, dia membagi pasukannya, dan dia menyiapkan strategi. Setelah itu, bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua akan masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana ceritanya nanti Bapak Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan? Wah, kita akan mendengarkan banyak kisah dari Bapak Yosua di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan yang melalui Yosua
membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kita akan melanjutkan, kita akan mendengarkan di minggu-minggu yang akan datang. Tetapi adik-adik, kakak akan berpesan mengingatkan satu hal. Dari kisah tentang Bapak Yosua ini adik-adik, kita diingatkan. Tadi Tuhan katakan, kalau Tuhan mempercayakan kepada adik-adik, kepada kakak, sebuah tanggung jawab, sebuah kesempatan yang besar untuk kita lakukan. Maka adik-adik harus percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita mengerjakannya begitu saja. Tuhan menyertai dan Tuhan akan memperlengkapi kita. Adik-adik tadi di depan, kakak dan Tata sudah bilang, bagaimana ini kak? Kapan selesainya masa pandemi seperti ini? Gak tahu apa lagi yang harus dikerjakan. Adik-adik, Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Tetapi kita tidak boleh kecut dan tawar hati. Karena ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, adik-adik percaya kita tidak dibiarkan sendirian. Adik-adik percaya Tuhan menyertai kita. Apapun yang sedang kita kerjakan. Situasi apapun yang sedang kita hadapi. Adik-adik jenuh belajar online di rumah. Adik-adik mungkin mulai memikirkan papa mama dalam pekerjaan mereka. Adik-adik mulai khawatir dengan kesehatan kita semua. Atau mungkin adik-adik juga yang sudah mulai naik ke kelas yang baru. Atau mungkin akan masuk ke tahap yang baru. Ke sekolahan yang baru, tingkat yang lain. Kita tidak tahu apa yang akan di depan. Atau adik-adik yang masih kecil-kecil mulai belajar untuk tidur sendiri, mulai belajar untuk makan sendiri, mulai melakukan sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Aduh, kita bertanya, bisakah kita mengerjakannya? Mampukah kita mengerjakannya? Adik-adik, mari belajar dari kisah tentang Bapak Yosua hari ini. Mari kita belajar ketika hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, maka di sana Tuhan hadir. Tuhan menyertai, Tuhan memperlengkapi. Adik-adik, hanya satu yang harus diingat, yang Bapak Yosua juga diingatkan oleh Tuhan. Tuhan katakan, engkau harus percaya dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, tugas kita adalah percaya kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita. Meskipun situasinya sekarang tidak mudah, percaya Tuhan menolong kita. Meskipun nanti berapa lama ini selesai kak, tidak tahu. Percaya Tuhan menyertai kita. Hanya Tuhan berfirman, kita harus terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berdoa, percaya Tuhan menyertai kita. Mari adik-adik kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, kisah tentang Bapak Yosua, yang mengingatkan kepada kami semua untuk sadar bahwa Tuhan menyertai kami, untuk ingat bahwa kami tidak sendiri ketika melakukan segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab kepada kami semua. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani atau melakukan apapun juga Tuhan. Kami diingatkan melalui kisah Yosua pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Tuhan menyertai, Tuhan memperlengkapi, Tuhan menolong kami untuk membawa kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk adik-adik semua dalam pergumulan kami masing-masing. Untuk sekolah, untuk hal-hal lain di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini yang akan kita ingat ya, kita bawa sepanjang minggu ini adik-adik supaya kita diingatkan oleh firman Tuhan. Dari Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Yosua pasal 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah adik-adik kita ingat selalu firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, khususnya untuk minggu ini. Nah
Kakak sekali lagi mengingatkan adik-adik di dalam situasi seperti ini, kita tetap harus semangat, tidak boleh kehilangan sukacita, tetap bisa banyak melakukan aktivitas. Makan yang sehat, yang bernutrisi untuk tubuh kita. Tidur istirahat yang cukup. Kemudian kita juga tidak lupa untuk tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab. Jangan jenuh-jenuh mendengar firman Tuhan, sebab dari situ sumber kekuatan kita. Adik-adik juga harus rajin belajar meskipun di rumah. Kadang-kadang jenuh, tapi tetap harus ada semangat untuk tetap melakukan yang terbaik. Menggunakan waktu dengan maksimal, belajar banyak hal. Dan kemudian menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, mandi dan sebagainya. Oke adik-adik, sampai ketemu kembali minggu depan. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dalam amplop seperti ini, lalu dititipkan kepada papa dan mama agar mereka bisa menyampaikan ke gereja. Atau bisa scan QR seperti di samping ini. Jangan lupa berikan yang terbaik ya kepada Tuhan. Mari kita berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Julio dari kelas 6. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu dan kebaikan-Mu untuk kehidupan kami pada hari ini. Sehingga kami masih dapat kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Untuk kelas kecil, aktivitasnya bisa dilihat di tayangan setelah ini. Dan untuk kelas besar, selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 26 sampai dengan 31 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita tutup ibadah ini di dalam doa. Kak Tanti minta tolong sama Bonbon. Nah, untuk doa penutup ya. Iya Kak. Oke, yuk semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau Allah yang sangat baik buatku dan buat kita semua. Sekarang kami semua mau melangkah bersama-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, Oke, ibadahnya selesai. sampai jumpa minggu Sampai depan, jumpa, teman-teman. adik-adik. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati teman-teman. Dah. Shalom teman-teman. Bagi saya, ayat yang paling berkesan hari ini adalah diambil dari Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Oleh karena itu,
Kita tidak boleh takut dengan apapun karena Tuhan senantiasa ada selalu bersama kita. Asalkan kita selalu dekat kepadanya, selalu andalkan Tuhan dalam segala hal.